Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, beserta tim kajian wanita dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimanakah sikap seorang istri yang menghadapi suami yang sangat baik kepada orang tuanya, namun kurang memenuhi kebutuhannya kepada anak dan istrinya. Bahkan waktu beliau pun lebih diprioritaskan untuk orang tuanya. Di weekdays beliau bekerja full time. Lalu pada saat libur beliau sibuk dengan kepentingan orang tua dibanding anak dan istrinya. Saat ini orang tua suami dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas normal. Apakah berdosa jika saya terkadang merasa iri kepada orang tua suami? Lalu bagaimana seharusnya sikap saya agar tetap bisa berbakti dengan tulus kepada suami serta tidak menjadi istri yang nusyuz dan kufur nikmat kepada suami? Semoga Allah memberikan kemudahan untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz dan tim. Barakallah fikum barakallah. Jazakallah khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, tidak ada pasangan yang sempurna. Dan tujuan dari tidak adanya pasangan yang sempurna karena salah satu tujuan kita berpasangan untuk melengkapi satu dengan yang lain, dan sekaligus keberadaan pasangan itu sebagai ujian bagi kita. Masih ingat surat Al-Furqan 20? وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian itu sebagai ujian. Sabar nggak ngadepinnya? Dan Rob kalian maha melihat. Wakana Rabbuka, dan Robmu maha melihat. Jadi memang pernikahan itu ujian, hadirin. Salah satunya ujian kesabaran. Oleh karena itu, yang pertama yang coba kita renungkan, lihat dari sisi positifnya dulu deh. Suami kan semangat banget sama orang tuanya. Kira-kira ada sisi positif nggak, hadirin? Ada ya. Kalau berbakti sama orang tua kan pahalanya luar biasa, keberkahannya luar biasa, lalu sumber rizki yang luar biasa, umur panjang yang Masya Allah kan gitu. Dan ridho Allah fi ridho walid, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua suami ridho sama suami, maka Allah, atau ini peluang besar Allah ridho sama suami kita. Kalau suami kita diridhoi, rumah tangga kita dan keluarga kita insya Allah aman apa tidak? Bismillah. Jadi lihat dari sisi itu dulu. Terus yang kedua, di mana posisi dan peran kita itu juga penting. Jadi usahakan kita menjadi supporter suami nomor satu. Sampaikan bahwa kita siap juga untuk berbakti dan lain sebagainya. Jadi jadikanlah ini misi bersama. Jadikan ini misi bersama. Positioning itu penting. Jangan dari awal tuh sudah buat blok. Pilih aku dan anak-anak atau pilih orang tuamu. Jangan bangun narasi seperti itu. Baik diucapkan maupun nggak diucapkan. Kok ke orang tua terus sih, aku dan anak-anak nggak di ini? Itu kan sudah membuat dua blok ya. Tapi bisa nggak dibuat bahwa oke, ini orang tua masih hidup, ini walaupun masih normal, tapi kita nggak tahu umur.
tapi paling enggak orang tua masih hidup. Mumpung orang tua masih hidup, kenapa nggak kita totalitas dulu lah, atau prioritaskan mereka dulu. Dan saran saya, libatkan anak gitu loh. Ini kan penting, karena ketika misalnya suami istri kompak fokus ke orang tua, baik orang tua suami maupun orang tua istri, kira-kira anak-anak lihat apa enggak? Nah, emang anak-anak suruh pada merem ya, papa mama mau ke rumah kakek nenek? Kan enggak kan. Anak-anak kan lihat. Pertanyaan berikutnya, kira-kira itu edukasi bukan untuk mereka? Itu edukasi. Mereka belajar real bagaimana berbakti, bagaimana seharusnya orang tua disikapi, orang tua dihormati, orang tua dilayani. Saya ingin tanya, insya Allah ya, kita akan muda terus atau akan tua nantinya? Insya Allah kita akan begini terus, atau ke depan anak kita akan dewasa dan akan menikah dan punya keluarga sendiri, dan kejar lagi. Dan yang kita harapkan anak kita ketika sudah berkeluarga melupakan kita atau ingat sama kita. Kita kejar lagi. Jujur, coba tanya lu bukan yang belum mana. Kita lebih ingin yang mana? Anak kita sebatas ingat sama kita atau tetap fokus sama kita? Kalau jawabannya ingin tetap fokus sama kita, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita fokus sama orang tua, dan nggak usah pilih kasih orang tua suami dan orang tua kita, maka insya Allah salah satu hadiahnya nanti nih puluhan tahun yang akan datang, ketika anak-anak dewasa dan menikah dan keluarga, mereka pun akan fokus ke kita. Biidznillah. Gitu loh. Dan ini juga pelajaran mendewasakan diri. Pelajaran mendewasakan diri. Contoh, kan kita bisa menjadikan ini edukasi atau mendidik diri agar lebih dewasa, lebih matang, dan menjadi pribadi yang suka menanggalkan hak. Oke, kalau hak anak harus dapat sentuhan ayah dan ibunya secara komplit. Oke, anak harus dapat waktu dengan ayahnya. Tapi kita yang sebagai istri, suami kita atau ibu dari anak kita, bisa nggak main di level lebih tinggi lagi gitu loh, dengan tidak menuntut semua hak kita atau tidak menuntut hak kita, dan lebih memilih, saya pendukung kamu nomor 1 babe atau mas, tolong libatkan saya dalam berbakti sama orang tua, saya akan support habis-habisan, nggak usah pikirin saya. Insya Allah kita nggak akan kehilangan kebahagiaan kok. Dan semoga itu jalan Allah memberikan kekuatan kepada suami kita, sehingga semua bisa terbackup, tetap jadi anak yang berbakti, dan memberikan hak istri dan anak. Coba berpikir demikian dan coba lakukan langkah itu, minta pertolongan sama Allah, doa yang banyak, semoga Allah kasih taufik. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan terima kasih kepada seluruh yang ikut kajian, dan terima kasih kepada semua yang bertanya walaupun banyak pertanyaan tidak terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga kita diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.